Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini, 26 April 2020, tertulis dalam kitab Roma, pasal 3, ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pokok besar yang mau disampaikan Paulus kepada kita. Pertama adalah, apakah kelebihan orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain? Kedua, bagaimanakah kesetiaan Allah kepada manusia dari zaman penciptaan sampai pada zaman Yesus, sampai zaman kita saat ini, sampai yang akan datang? Mari kita dengarkan penjelasan Paulus. Saudara pemirsa, kelebihan orang Yahudi dibanding dengan bangsa lain menurut Paulus sangat banyak. Pertama-tama dia tuliskan dalam kitab Roma pasal 9 ayat 4 sampai 5. Dikatakan bahwa orang Yahudi telah diangkat menjadi anak Allah. Orang Yahudi adalah anak-anak Allah. Kedua, orang Yahudi menerima kemuliaan Allah. Ketiga, orang Yahudi sangat banyak menerima perjanjian-perjanjian dengan Allah. Baik perjanjian keturunan, baik perjanjian berkat-berkat yang melimpah, baik perjanjian kelepasan dari perbudakan dan malapetaka dan penyakit, juga perjanjian memberikan tanah yang penuh susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kelebihan orang Yahudi berikutnya adalah
Mereka menerima hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai. Mereka juga mempunyai ibadah-ibadah khusus dengan Allah, hubungan-hubungan yang khusus. Kemudian dari mereka lah keturunan bapak-bapak leluhur seperti Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan seterusnya. Bahkan yang paling besar dari mereka lah keturunan Yesus Kristus atau Mesias. Dari mereka lah kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kelebihan orang Yahudi sangat banyak. Mereka juga mempunyai hukum Taurat dan Sunat. Tetapi saudara, apa penjelasan Paulus tentang hukum Taurat dan Sunat? Dia mengatakan bahwa hukum Taurat dan Sunat tidak bisa menyelamatkan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak selamanya orang Yahudi setia kepada perjanjian Allah. Maka Allah juga tidak setia kepada mereka. Tetapi bagi orang yang setia kepada janji-janjinya, maka berkat-berkat Tuhan melimpah. Dapat kita bandingkan bagaimana Abraham menyambut janji Allah dengan iman dan ketaatan yang luar biasa. Menyambut dengan iman dan ketaatan yang mutlak. Sehingga saudara-saudara, ia disebut sebagai Bapa orang percaya. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini disampaikan Allah tentang kesetiaannya di dalam kitab Ulangan 29 sampai 30. Keberhasilan orang Yahudi, keberhasilan orang Israel adalah bahwa mereka mengikat janji dengan Tuhan. Ulangan 29 ayat 9 dikatakan, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Dalam Ulangan 30 ayat 9 dikatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Ulangan 30 ayat 10 dikatakan, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Inilah janji Allah kepada orang Yahudi yang luar biasa, yang termaterai dengan darah domba. Saudara-saudara pemirsa, kita akan lihat bagaimana kesetiaan Allah setelah kita termaterai dengan darah Yesus Kristus. Jika keberhasilan perjalanan sejarah orang Yahudi karena hubungan dengan Allah, hubungan mereka mendahului fasilitas, bagaimanakah kesetiaan Allah bagi kita pada zaman sekarang ini? Saudara-saudara, Paulus menjawab dengan sangat baik. Bahkan rasul-rasul menjawab dengan sangat baik, seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, melalui baptisan kudus kita masuk ke dalam kerajaannya. Itulah anugerah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Jika pada zaman perjanjian lama orang Yahudi adalah bangsa yang terpilih, sekarang bangsa yang terpilih adalah orang-orang yang percaya dan taat serta setia kepada Yesus Kristus. Jika zaman perjanjian lama menjadi imam adalah orang Lewi yang dipilih dari suku Lewi, sekarang orang yang telah percaya, yang setia kepada Yesus menjadi imam. Jika pada zaman perjanjian lama menjadi imam mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, hak yang istimewa, perantara Allah yang harus mempersiapkan hati, pikiran, langkahnya, membawa persembahan jemaat menghadap Allah ke bilik maha suci. Bahkan kaki imam itu harus diikat dengan lonceng. Kemana imam itu melangkah, lonceng akan berbunyi. Tetapi saudara-saudara, jika imam pada perjanjian lama tidak mempersiapkan hatinya dan pikirannya, sehingga dia tidak dapat menerima cahaya kemuliaan kekudusan Allah, maka imam itu seketika akan mati. Saudara pemirsa, pada zaman sekarang ini kita orang Kristen menjadi imam dengan hak yang istimewa, tetapi dengan tanggung jawab yang istimewa pula. Kita telah terikat oleh firman Tuhan, oleh darah Yesus Kristus. Jika zaman perjanjian lama bangsa yang kudus adalah bangsa Israel, orang Yahudi, tetapi sekarang bangsa yang kudus adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang setia kepada Allah. Saudara pemirsa, semua perjanjian itu telah dimateraikan dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di Golgota. Inilah saudara-saudara firman Tuhan, kelebihan orang Yahudi yang telah kita dengar, dan bagaimana Allah setia dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari zaman penciptaan sampai zaman sekarang ini, sampai Maranatha datang. Tetapi bagi orang yang tidak setia, maka Allah akan menghukum. Untuk itu saudara-saudara, menurut Paulus kesimpulan, hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Pertanyaan saudara-saudara, apakah hukum Taurat itu perlu? Hukum Taurat sangat perlu sebagai aturan, sebagai cerminan, pagar bagi setiap orang percaya supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Hukum Taurat itu makanya setiap minggu kita bacakan di bait suci di gereja kita. Pertanyaan kedua, apakah sunat itu perlu? Saudara-saudara, sunat telah diganti dengan baptisan kudus. Dan setiap orang dibaptis akan selamat. Inilah saudara-saudara yang dikatakan Paulus, jadi bagaimanakah engkau mempertahankan hukum Taurat dan sunat? Bagaimanakah engkau mengajar orang lain jika engkau tidak mengajar dirimu sendiri? Paulus berkata kepada orang Yahudi, jika engkau berkata jangan berzina, mengapa engkau berzina? Jangan mencuri, mengapa engkau mencuri? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Itu dikatakan Paulus. Saudara pemirsa di rumah, tidak ada lagi orang yang paling benar. Kalau zaman perjanjian lama orang Yahudi merasa orang paling benar, tetapi Paulus berkata, tidak ada orang yang benar, satu pun tidak. Sebab semua orang telah berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak.
Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Sebab ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah saudara-saudara yang disampaikan Paulus, bahwa tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Tetapi Paulus berkata, jika hukum Taurat dan Sunat tidak bisa menyelamatkan, manusia masih bisa diselamatkan dengan iman. Karena manusia dibenarkan karena iman. Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya ternyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Inilah saudara-saudara yang disampaikan Rasul Paulus bagi kita, bagaimana kita dibenarkan oleh iman. Dan hasil pembenaran itu adalah seperti tertulis dalam Roma 5, karena itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar, yang semakin memberikan pemahaman kepada kami. Bagaimana juga umat pilihan Tuhan orang Yahudi, demikian juga pada saat ini kami adalah umat pilihan dan imam-imam yang dipilih Tuhan. Kiranya kami dikuatkan untuk menjalani hidup kami pada zaman sekarang. Kami juga selamat dari segala mara bahaya, karena janji Tuhan telah nyata melalui darah Yesus Kristus.
Janji Tuhan kepada kami akan memberikan berkat yang melimpah, bahkan kesehatan, jauh dari mara bahaya, kesembuhan dari penyakit, jauh dari kuasa iblis, bahkan telah mengalahkan kuasa maut dan kematian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.